Assalamualaikum, Mas Rusdi. Waalaikumsalam, apa Mas Amba? Kamu tahu gak Mas Rusdi? Wah kenapa tuh Mas Amba? Coba lihat berita ini bro. Lokasi Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini terletak di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Pusat pemerintahannya diperkirakan berada di daerah hulu Sungai Mahakam. Sungai Mahakam memiliki peranan penting karena menjadi jalur transportasi utama, sumber kehidupan masyarakat, serta jalur perdagangan yang menghubungkan daerah pedalaman dengan wilayah pesisir. Wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai diperkirakan meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Letaknya yang strategis menyebabkan berkembang sebagai daerah persinggahan pedagang dari luar Nusantara, terutama dari India dan Tiongkok. Sumber sejarah Kerajaan Kutai. Sumber sejarah utama Kerajaan Kutai berasal dari prasasti Yupa. Yupa adalah tugu batu yang digunakan sebagai tanda peringatan upacara pengorbanan. Ditemukan 7 buah Yupa di daerah hulu Sungai Mahakam pada tahun 1979-1940. Prasasti-prasasti tersebut ditulis menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta yang menunjukkan adanya pengaruh kebudayaan India. Walaupun prasasti-prasasti ini tidak mencantumkan angka tahun, para ahli sejarah memperkirakan Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-4 Masehi berdasarkan gaya bahasa dan bentuk tulisannya. Wah keren ya bro. Jadi kita bisa belajar tentang penemuan-penemuan Kerajaan Kutai. Iya bro, rajanya juga beda-beda. Wah emang apa aja bro? Sini biar gue jelasin bro. Yang pertama ada Raja Kudungga. Kudungga merupakan raja pertama Kerajaan Kutai. Menurut para ahli, nama Kudungga merupakan nama asli Indonesia. Sehingga pada masa pemerintahannya pengaruh Hindu belum begitu kuat. Yang kedua ada Raja Aswawarman. Aswawarman adalah putra Kudungga dan dianggap sebagai pendiri dinasti Kerajaan Kutai. Namanya sudah menggunakan bahasa Sanskerta, yang menunjukkan mulai kuatnya pengaruh Hindu. Pada masa pemerintahannya, sistem kerajaan semakin berkembang. Yang ketiga ada Raja Mulawarman. Mulawarman adalah putra Aswawarman dan merupakan raja terbesar Kerajaan Kutai. Dalam prasasti Yupa disebutkan bahwa Raja Mulawarman memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah jadi gitu penjelasannya bro. Terus bagaimana kondisi sosial dan politiknya bro? Mending lihat video ini bro. Kerajaan Kutai dikenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia dengan kondisi sosial dan politik yang unik. Mari kita lihat secara ringkas bagaimana pengaruh agama, budaya, dan sistem pemerintahan membentuk kehidupan di kerajaan ini. Agama Hindu sangat memengaruhi kehidupan sosial Kerajaan Kutai. Hal ini tampak dari penghormatan besar terhadap kaum Brahmana yang menjadi tokoh penting dalam masyarakat. Namun, budaya asli Indonesia tetap lestari. Tradisi menulis di atas batu atau prasasti adalah contoh perpaduan budaya praaksara lokal dan pengaruh Hindu yang kuat di Kutai. Masyarakat Kutai hidup makmur, terutama pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Kehidupan sosial berjalan harmonis, dengan penghargaan terhadap nilai-nilai tradisional dan agama. Raja Mulawarman dikenal sebagai pemimpin yang dermawan dan bijaksana, sehingga rakyat hidup sejahtera. Kutai menganut sistem pemerintahan monarki, di mana raja memegang kekuasaan tertinggi. Raja tidak hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga tokoh keagamaan, memperkuat posisi raja di masyarakat dan menjaga stabilitas kerajaan. Kerajaan Kutai menjalin hubungan dagang dengan India dan Tiongkok. Hubungan perdagangan ini mendorong perkembangan politik dan ekonomi, memperkuat posisi Kutai sebagai kerajaan yang berpengaruh di Nusantara. Oh, jadi gitu bro. Iya bro. Terus masa puncak dan masa runtuhnya bagaimana bro? Kalau lihat dari buku sih gini ceritanya bro. Kerajaan Kutai mencapai masa puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Pada masa ini, wilayah kerajaan berada dalam keadaan aman dan makmur. Rakyat hidup sejahtera berkat kepemimpinan yang bijaksana.
Keamanan yang terjaga membuat kehidupan masyarakat berlangsung dengan tentram. Raja Mula Warman dikenal sebagai pemimpin yang adil dan disegani, sehingga mampu membawa kerajaan Kutai ke masa keemasan yang penuh kemakmuran. Selain itu, perdagangan di kerajaan Kutai berkembang pesat. Letak strategis di tepi Sungai Mahakam memudahkan arus perdagangan dengan wilayah lain. Barang-barang seperti rempah-rempah, hasil pertanian, dan barang tambang menjadi komoditas penting. Di samping itu, kehidupan keagamaan juga berkembang. Agama Hindu mendapat tempat istimewa di masyarakat, ditandai dengan pembangunan tempat ibadah dan pelaksanaan upacara keagamaan secara teratur. Namun, kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Pada abad ke-13 Masehi, kerajaan Kutai Hindu mulai mengalami kemunduran. Puncaknya terjadi ketika raja terakhir, Maharaja Dharmasetiya, dikalahkan oleh kerajaan Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Aji Pangeran Anum Panji Medapa. Peristiwa ini menandai runtuhnya kerajaan Kutai Hindu dan berakhirnya era kejayaannya. Jadi terharu liatnya bro. Ngomong-ngomong dapat dari mana sumbernya bro? Dapat dari sini bro. Wah makasih bro. Udah dulu bro, mau makan MBG dulu. Wassalamualaikum bro. Waalaikumsalam bro. Sekian penayangan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.